Haleluya. Mari kita ucapkan haleluya 3 kali. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Dengan kemuliaan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Mari kita ganti saja nih. Oh ya, ini bisa. Haleluya. Dan saudaraku yang kekasih, karena Yesus hadir di tengah-tengah kita, maka kuasa firman Tuhan juga ada bagi kita pada saat ini. Haleluya. Saudaraku, tadi kita sudah mendengar bagaimana segala sesuatu di dunia ini ada batasannya. Tapi kalau kita mau memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup menolong hidup kita, jawabannya ada di dalam kuasa firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Saudara, waktu Tuhan berfirman di Kejadian, dia berkata dalam firman-Nya, jadilah terang, maka terang pun jadi. Dan Tuhan juga berkata, jadilah matahari, bulan, dan bintang. Tuhan berfirman demikian, maka jadilah matahari, bulan, dan bintang. Saudara dapat melihat bahwasanya firman Tuhan memiliki kuasa. Kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Saudaraku, banyak di antara kita di sini di dunia ini yang masih hidup di dunia, kita bisa berkata semuanya kita memiliki masalah. Betul? Karena saudaraku, setan ada di dunia ini. Dan firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10:10, setan itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mau menghancurkan hidup saudara dengan penyakit. Dia mau membinasakan saudara dengan narkoba. Dia mau menghancurkan masa depan saudara dengan kenajisan, dengan perkelahian. Dia mau bunuh hidup saudara. Dan itu adalah akibat-akibat dosa. Itu adalah pekerjaan setan. Dan saudara menderita oleh karena itu. Tetapi apa kata firman Tuhan juga dalam Yohanes 10:10b? Tetapi Yesus datang untuk memberikan saudara hidup yang berkelimpahan. Amin. Dan dalam 1 Yohanes 3:8, Tuhan berkata, dia datang menyatakan dirinya supaya dia membinasakan pekerjaan setan. Haleluya. Haleluya. Mungkin hidup kita sudah hancur, banyak persoalan kita, sepertinya tidak ada jalan keluar bagi kita. Tetapi kalau kita mengenal firman Tuhan, kita dapat memiliki kuasa yang tidak terbatas. Karena firman Tuhan dan Tuhan Yesus adalah satu. Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya kalau saudara memiliki Yesus dalam hati saudara, maka kuasa firman Tuhan dapat bekerja dalam hidup saudara untuk menolong saudara, sehingga saudara dapat mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Walaupun mungkin kita diikat oleh dosa, banyak orang di dunia ini saudara, walaupun hati nuraninya menuduhnya, aku tidak mau hidup begini. Tapi nyatanya walaupun mereka berjanji setiap tahun baru, mereka berkata tahun ini tahun yang baru, aku tidak mau lagi mencuri, aku tidak mau lagi melakukan hal yang jahat, aku tidak mau lagi memukul istriku misalnya, aku tidak mau lagi berbuat hal yang najis, aku tidak mau lagi itu memakai narkoba. Banyak janji yang kita ucapkan pada tahun baru. Tetapi walaupun kita berusaha melepaskan diri kita, tetapi kemudian kita dapati tahun demi tahun kita tetap juga melakukan hal-hal yang buruk demikian. Kita tetap juga melakukan dosa tahun demi tahun. Walaupun kadang-kadang hati nurani kita tidak tahan. Bagi kenapa hidupku demikian? Orang lain tidak ada yang tahu bagaimana jahatnya aku, tapi aku sendiri tahu bagaimana rusaknya hatiku. Tapi kita tidak dapat melepaskan diri kita. Kenapa? Karena hanya satu yang bisa membebaskan saudara. Hanya satu yang bisa melepaskan hidup saudara dari keterikatan dosa. Namanya kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yohanes 8:32 berkata, jikalau kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan kamu. Haleluya. Mana
kita mengenal terlebih dahulu, mengenal Yesus. Karena Yesus dan firman-Nya adalah satu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, memang kalau saudara bebas daripada penyakit, saudara sembuh, itu adalah mujizat yang terbesar. Saudara bebas dari persoalan, itu mujizat terbesar. Tidak, dua-duanya tidak. Saya katakan pada saudara, dua-duanya bukan mujizat yang terbesar. Memang saudara sembuh dari penyakit, mujizat. Mujizat yang besar kita katakan. Kalau mungkin dokter sudah berkata hidup saudara sudah tinggal berapa bulan lagi, kedokteran pun tidak sanggup menyembuhkan saudara, itu mujizat Tuhan. Kita bersyukur untuk hal itu. Katakan amin. Kita ditolong Tuhan dalam persoalan, bebas daripada persoalan, itu juga mujizat. Puji Tuhan untuk itu. Amin. Saya mau menyampaikan kepada saudara, apa mujizat yang terbesar? Mujizat yang terbesar adalah ketika saudara selamat dan dijadikan anak-anak Bapa di surga. Haleluya. Ketika saudara jadi anak-anak Allah, itulah mujizat yang terbesar. Keselamatan jiwa. Saudara bebas dari hukuman di neraka yang kekal dan masuk ke dalam surga yang kekal, menjadi anak-anak Allah. Itu mujizat yang terbesar. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1:12, saudara bisa lihat di live, barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah, mujizat yang terbesar. Keselamatan jiwa, katakan amin. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 16:26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya? Karena tidak ada yang bisa diberikan untuk menggantikan nyawa saudara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, apa gunanya saudara memperoleh seluruh kekayaan di Semarang ini? Walaupun mungkin hampir tidak ada orang yang bisa mencapai itu, tapi firman Tuhan bahkan berkata, apa gunanya saudara memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Saudaraku, kalau saudara kehilangan nyawa saudara, selama-lamanya saudara akan pergi ke neraka. Saudara hanya hidup sekali saja di dunia ini. Dan kalau saudara tidak mengenal Yesus, saudara kehilangan nyawa saudara, saudara akan pergi ke hukuman yang kekal, saudara. Dan saudara tidak bisa lagi kembali ke dunia ini untuk menghidupi hidup saudara. Itulah sebabnya malam ini jangan ada kita yang kehilangan nyawa kita. Tapi semuanya kita pulang pada malam ini dengan menerima keselamatan jiwa. Semuanya kita pasti kita akan ke surga. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diberikan kepada kita selain dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain yang diberikan yang kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus saudara dapat diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Yesus berkata dalam Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tuhan Yesus satu-satunya jalan kepada hidup yang kekal. Saudaraku, itulah mujizat yang terbesar. Saudara tidak kehilangan nyawa saudara untuk selama-lamanya di neraka, tapi saudara bisa memiliki hidup yang kekal karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudaraku, Tuhan Yesus, kita semua banyak yang tahu ceritanya. Bahkan orang di luar sana pun tahu cerita Yesus. Yesus dinamakan anak Allah. Yesus pernah lahir di Bethlehem. Dirayakan selalu bulan Desember. Tuhan Yesus umur 12 tahun sudah mengajar di Bait Allah. Pada umur sekian dia dibaptiskan, dan dia mulai melayani pada umur 30 dengan tanda ajaib dan mujizat. Dan kemudian dia pergi ke salib. Dia kemudian mati di Golgota. Semua kita banyak yang tahu ceritanya. Saudaraku, tapi hanya sekedar tahu cerita mengenai Yesus tidak memberikan keselamatan kepada kita. Firman Tuhan berkata, kita harus membuka hati kita, membiarkan Yesus masuk dalam hati kita. Dengan kita percaya kepadanya,
bahwasannya dia anak Allah yang sudah mati bagi kita, menebus kita dengan mencurahkan darahnya, dan kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita dapat diselamatkan. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 3:20, aku berdiri di muka pintu. Sekarang ini Yesus berdiri di muka pintu kita, hati kita. Katakan amin. Dia katakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarnya dan membuka pintu dan membiarkan aku masuk, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Dengan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang pada malam ini kita semua membuka pintu hati kita. Kita katakan, Tuhan Yesus. Angkat tangan kita, tutup mata kita. Semuanya kita tutup mata kita. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Angkat tangan kita, Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Engkau sudah mati bagiku, mencurahkan darahmu di kayu salib untuk menebus dosaku, dan pada hari yang ketiga engkau bangkit dari kematian. Yesus, aku percaya padamu. Aku bukan dan juru selamat pribadi saya. Ampuni saya Tuhan dari
Firman, aku akan hidup benar, mengasihi Tuhan, mematuhi Tuhan. Dan apa kata Tuhan dalam Ulangan 24, Yosua 1:8, Matius 6:33, barang siapa yang hidup benar, mengasihi, mematuhi Tuhan, mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, mematuhi segala perintah Tuhan, maka segala berkat ini akan datang kepadanya. Haleluya. Ulangan 24, Matius 6:3, kalau kita menyembah Tuhan, kita mendahulukan Tuhan. Orang mau mengajak kita buat dosa, kita nggak mau. Orang mau mengajak kita menipu, korupsi, kita nggak mau. Kenapa? Karena kita mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenaran. Tuhan berkata sesuai dengan firman-Nya, kita bisa ucapkan firman Tuhan ini, janji Tuhan. Tuhan akan menggenapinya dalam hidup kita. Sekaliannya Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Jadilah kepadamu sebagaimana engkau percaya. Amin. Kuasa firman Tuhan punya kuasa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada kesembuhan menjadi ada kesembuhan. Dari tidak ada keberhasilan menjadi ada keberhasilan. Dari tidak ada uang menjadi ada uang. Dari tidak ada, oh saudara, pelayanan yang berhasil menjadi ada pelayanan yang berhasil. Kalau saya tanya, kemana? Kenapa saudara datang ke KKR ini? Saudara akan jawab, ya itu disembuhkan lah Bu, apalagi. Untuk itulah saya datang ke KKR ini, supaya saya sembuh. Amin, puji Tuhan, bagus sekali. Tapi kemudian saudara berkata, tetapi kan Bu, saya tidak punya iman. Tolonglah doakan saya supaya sembuh, saudara bilang. Tolonglah Bu, doakan saya supaya saya sembuh. Tapi saya nggak punya iman. Bisakah seseorang disembuhkan walaupun dia tidak punya iman? Misalnya dalam KKR ini, jawabannya bisa. Tapi itu suatu pengecualian, bukan suatu hukum. Itu pengecualian. Bisa saja orang sembuh walaupun dia tidak punya iman, bisa. Tetapi apa yang terjadi ketika kalau saudara misalnya di KKR ini sudah merasakan kesembuhan, saudara merasakan penyakit saudara sudah kurang, memang saudara sembuh, saudara tidak ada lagi penyakit gejala-gejala itu dalam tubuh saudara sekarang ini, ya saudara sembuh. Tapi saudara ketika sudah keluar dari tempat ini 2 minggu, 4 minggu, sebulan, penyakitnya sama datang lagi, ataupun mungkin penyakit lain setahun lagi, 2 tahun lagi. Tapi karena saudara tidak punya iman, saudara tidak tahu bagaimana menolak penyakit tersebut. Tetapi kalau saudara punya iman, ketika saudara sudah sembuh di KKR ini, dan saudara keluar dari KKR ini, mungkin 2 bulan, 2 tahun, atau kapan saja, ketika setan penyakit mau datang menyerang saudara kembali, tapi karena saudara sudah punya iman, saudara tahu bagaimana menolak penyakit itu. Katakan amin. Katakan amin. Itulah kenapa Tuhan mau saudara punya iman. Dari mana datangnya iman? Dari mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Maka kalau saudara mau bertambah-tambah iman saudara, banyaklah kebaktian, banyak baca firman, banyak dengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Karena dengan iman kita mengalahkan dunia ini. Saudara, setan akan tetap datang. Apa boleh buat? Dia tidak mau ganti pekerjaan. Sudah kita tawarkan pekerjaan lebih baik pun dia mau. Dia tetap langka dengan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Dan dia bangga sekali dengan pekerjaannya itu. Itu yang terbaik bagi dia. Dia tidak mau bertobat. Jangan berusaha menobatkan setan. Katakan amin. Nah, firman kalau berkata setan tidak perlu kita tobatkan. Yang perlu adalah patuh kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Yakobus 4:7. Lawan setan maka dia akan lari daripada. Dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Firman Tuhan berkata Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Haleluya. Itu sebabnya saudara harus penuh firman Tuhan, sehingga ketika saudara sudah selamat, sudah lahir baru, sepanjang umur hidup saudara, saudara menolak setan. Saudara hidup lebih daripada kawanan. Saudara tidak dipecundai setan, tapi setiap hari saudara yang memecundai dia.
tidak punya kesempatan. Siapa bilang setan tidak mau menjatuhkan orang Kristen? Wah, dia paling marah dengan orang Kristen melayani Tuhan. Dia menyerang kerajaannya. Kalau orang Kristen tiap hari tidur di gereja, dia mana? Dia akan kipas-kipas, tidur lebih lama, katanya dijadikannya pula Nina Bobo. Tapi kepada orang Kristen yang militan, yang kerjanya menginjil, menyelamatkan jiwa, dia akan bawa seluruh pasukannya. Dia akan kirim semua tipu dayanya. Dia akan kirim semua jebakan-jebakannya untuk menghentikan orang itu, untuk menghancurkan orang itu. Tetapi puji Tuhan, kuasa firman Tuhan di atas segalanya. Mana amennya, mana tepuk tangannya? Haleluya. Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang punya firman Tuhan, setan tidak akan pernah punya kesempatan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Lebih kuat aminnya. Makanya setelah KKR ini, kita harus rajin dengan firman. Kita harus rajin kebaktian. Roma 12:2, bagaimana kita memperbaharui pikiran kita dengan kuasa firman Tuhan. Sehingga ketika saudara setia terus, saudara akan lihat perubahan yang ajaib jadi bagi saudara. Saudara setiap hari akan menjadi lebih seperti Yesus. Setiap hari akan bertambah-tambah mulia dan bisa sampai kepada penggenapan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga kita saudara pulang ke surga, kita tidak pulang ke surga karena seperti sekedar lolos dari api dan semua pekerjaan kita tidak ada terbakar pula. Tidak. Tapi kalau kita punya kuasa firman Tuhan setiap hari hidup dalam hati kita, maka kita akan pulang ke surga dengan sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Sudah menyelesaikan semua apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Saya suka cita, saya percaya banyak orang dari KKR ini akan setia mengikut Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Akan mencari tentara-tentara Tuhan yang luar biasa. Saudara bukan hanya memanaskan bangku gereja, tapi saudara akan memanaskan tangannya si iblis. Katakan amin. Saudara akan membuat dia gerak karena saudara adalah tentara Tuhan yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Itulah sebabnya kita perlu punya iman, percaya kepada firman Tuhan. Walaupun perasaan indera kita seperti kata Joyce tadi belum merasa kita sembuh, kita merasa sakit punggung kita masih sakit, kita seperti hidung kita masih mampet, semua nggak enak. Indera kita lima-limanya tidak ada yang beres, menandakan kita betul-betul sakit. Tetapi ada satu indera keenam yang harus saudara gunakan setiap saat saudara dalam hidup saudara. Apa namanya? Indera iman. Amin. Haleluya. Yaitu iman yang percaya kepada Tuhan. Apa katanya iman Ibrani 11:1? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kadang-kadang banyak orang berharap saja dalam dunia ini. Dia berharap mudah-mudahan suatu hari aku akan jadi orang kaya, mudah-mudahan aku sembuh. Kerap kali orang berharap seperti itu, hampir tidak pernah jadi, saudaraku. Karena harapan itu hanya menggantang asap. Tapi ketika saudara punya iman, iman itulah dasar yang menjadikan yang saudara harapkan itu jadi kenyataan. Haleluya. Katakan haleluya. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Saya ulangi, bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Saudara, kalau saya katakan pada saudara, oh di tangan kiri saya ada uang 100.000. Di tangan kiri saya menggenggam uang 100.000. Apakah saudara bisa melihatnya? Tidak. Saudara mau berkata, apakah bisa lihat? Tidak. Ada yang bisa lihat uang 100.000 di tangan kiri saya? Tidak ada. Amin. Tapi kemudian kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara percaya? Percaya kalau saya punya uang 100.000? Saudara berkata, saya percaya. Apa dasarnya? Ucapan Ibu Victoria. Kan ucapan Ibu Pendeta mengatakan ada uang 100.000 di tangan kiri Ibu. Saya percaya. Itu kan Ibu yang mengatakannya. Ya Ibu kan Ibu Pendeta. Biasanya pendeta gak mau bohong. Ya betul, saya tidak mau bohong, saudara. Saya takut Tuhan. Saya tidak mau bohong. Amin.
sukacita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya. Amin. Tetapi kalau saya berkata seperti ini, ya, apakah saudara percaya ada uang 100.000 di tangan kiri saya? Saudara percaya? Saudara kata, percayalah Bu, orang udah saya lihat. Bagaimana saya nggak bilang? Percayalah Bu, itu sudah melambai-lambai di depan mata saya. Saudara bilang demikian, percaya. Tapi saudara, itu bukan iman. Bukan iman. Iman itu adalah saudara sudah percaya walaupun belum melihat. Haleluya. Jadi walaupun saudara belum melihat kesembuhan, saudara belum merasa punggung saudara baik, sakit sekali, kepala saudara masih nyut-nyut, saudara belum melihat adanya kesembuhan, saudara lihat kaki saudara masih bengkok dia, belum bisa berjalan lurus, saudara lihat itu semua. Tetapi kalau saudara punya iman, apa iman itu? Saudara percaya saudara sudah sembuh. Amin. Sehingga ketika saudara beriman, itulah dia dasarnya yang akan menjadikan semua yang saudara doakan tadi bisa jadi kenyataan. Saya berkata, Ibu, perkataan Ibu Victoria, saya percaya. Ibu mengatakan, saya punya uang 100.000, Ibu punya uang, saya percaya. Kenapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, yang menyerahkan nyawanya dari saudara mati, yang berkata, oleh biru-biruku engkau sudah menjadi sembuh. Katakan amin. Percayalah. Yesus berkata, aku Jehovah Rafa, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia 32:27 berkata, akulah Tuhan segala makhluk, tidak ada yang terlalu sulit bagiku. Amin. Ibrani 13:8 berkata, Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Percayalah kepada ucapan Tuhan Yesus, firman Tuhan yang berkata bahwasanya dia sudah menanggung semua penyakit kita di kayu salib, supaya saudara, selama saudara hidup di dunia ini, saudara tidak perlu sakit, tapi saudara bisa panjang umur, sehat kuat sampai Yesus datang menjemput saudara. Gimana tepuk tangannya bagi Yesus? Haleluya. Saya katakan kita perlu sehat kuat supaya kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita di dunia ini. Walaupun mungkin Yesus belum datang, tapi biarlah kalau kita pulang ke surga, semua pekerjaan kita sudah kita selesai. Iman amin lebih kuat, amin. Haleluya. Biarlah nama Yesus ditinggikan, karena kita juga mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita, sehingga orang bisa melihat Yesus betul-betul hidup. Bagaimana kita menerima mujizat Tuhan tadi? Iman saudara. Saudara sudah percaya walaupun belum melihatnya. Dan iman yang sejati adalah iman yang ditindakkan. Yakobus 2:26 berkata, seperti tubuh tanpa roh dalam hati. Tentunya demikian, tubuh kita, semua roh kita sudah pergi, dari semua roh kita pasti sudah ke surga. Kalau kita meninggal dunia, katakan amin. Tapi itu kita tidak katakan mati. Kalau demikian, betul ya? Yang meninggal dunia dikatakan betul. Seperti tubuh tanpa roh dalam mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman yang sejati, saudara harus bertindak. Amin. Dalam Markus 2 dikatakan, diceritakan di 1 ayat 12, saudara nanti bisa baca ceritanya. Bagaimana seorang yang lumpuh digotong oleh temannya. Dia lumpuh dari atas sampai bawah. Dia bukan yang sekedar pakai tongkat, tidak, lumpuh seluruh badannya, dia bisa bergerak. Itulah sebabnya dia perlu 4 orang teman yang menggotong dia. Tapi satu hal, walaupun kasusnya sangat hopeless seperti itu, dia tetap percaya Yesus bisa menyembuhkannya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dia beriman, dia bertindak. Itulah dia iman, bertindak. Dia tidak duduk di rumahnya berkata, Yesus mah tahu. Kalau memang dia mau menyembuhkan aku, dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha kasih, dia semua maha. Ya dia yang datang menyembuhkanku. Ya memang beginilah sudah nasibku, sudahlah terima saja. Tidak, dia beriman. Dia berkata, gotong aku ke tempat Tuhan Yesus berada. Dia sudah mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, orang kusta, orang lumpuh, orang mati dibangkitkan. Dia dengar itu, dia percaya kalau aku jumpa Yesus, aku pasti sembuh. Maka dia datang ke tempat mana Yesus berada. Sudah kita firman. Apa yang terjadi ketika dia lihat orang banyak?
menutupi semua pintu masuk, dia tidak diberikan masuk. Tapi orang lumpuh ini tidak mundur dari imannya. Amin. Kadang-kadang kita sekali berdoa sudah menyerah kita. Sekali dia cuma baru kita berdoa. Dan kemudian kita berkata, sudahlah, sudah berdoakan kok nggak berhasil. Terus kita berdoa, mungkin pun berdoa sambil-sambilan. Lebih lama waktu kita menonton TV daripada berdoa. Kemudian kita berani bilang, berdoa, sudah berdoa, tapi tidak berhasil. Nyatanya enggak pernah kita berdoa sungguh-sungguh. Tapi biarlah pada malam ini kita mulai sepanjang umur hidup kita hidup beriman. Percaya. Sama seperti orang lumpuh ini, dia mau masuk dari pintu tidak bisa. Apakah dia pulang dan berkata, bukan waktunya aku disembuhkan, karena aku sudah mencari Yesus demikian jauh. Bahkan sudah aku sewa 4 orang temanku, bayarkan mahal kali aku bayar 4 orang temanku untuk menggotong aku. Tapi gak apa-apa lah, yang penting aku sembuh. Tapi ini ceritanya aja, tambah-tambahannya. Ya, tapi nggak bisa aku masuk dari pintu. Sudah pulang sajalah. Bukan waktunya hari ini aku sembuhkan. Tidak. Dia beriman, dan kalau iman itu adalah mengenai tindakan. Dia berkata, tidak, jangan kita pulang. Mari masuk dari jendela. Maka kawannya pun gotong lagi. Jendela, cari. Nggak ada, nggak bisa. Orang semua berbondong-bondong penuh di rumah itu. Tidak bisa masuk dari jendela. Apakah kemudian dia berkata, sudahlah, sudah berdoa sekian lama, nggak juga dapat apa yang didoakan. Udahlah, menyerah saja, terima saja nasib ini. Tidak, dia tetap bertindak. Haleluya. Aminnya. Lebih kuat aminnya. Haleluya. Amin. Iman itu yang menurunkan kuasa Tuhan. Kalau kita tetap percaya, walaupun bagaimanapun halangannya, kita belum melihatnya, tapi kalau kita tetap percaya, mujizat Tuhan bisa dinyatakan terus dalam hidup kita. Katakan amin. Maka orang sakit berkata, udahlah, pulang kita, karena ada jendela nggak bisa masuk. Besok aja kita cari. Enggak, dia tetap punya iman yang tidak menyerah. Haleluya. Dia berkata kepada temannya, angkat aku. Bayangkan saudara, angkat aku. Udah dia nggak bisa bergerak, pakai tandu pula. Macam mana zaman itu? Nggak ada pula tangga elektrik. Entah bagaimana dia memanjat-manjat. Tapi begitulah mereka menindakkan iman mereka. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Sehingga ketika saudara sakit pada hari ini, jangan diam saja. Haleluya. Ucapkan firman Tuhan. Tindakan, bergerakkan tubuh saudara yang sakit. Katakan, aku sembuh. Amin. Yang contohnya, saudara, apa yang terjadi? Saudaraku, mereka naik ke atap dan mereka turunkan orang sakit ini dari atap. Saudara bisa bayangkan apa kata orang? Ya, orang gila, dan gitu saudara. Nggak tahu malu, Yesus lagi berfirman. Ya, pasti banyak orang di luar itu, jelas. Pasti. Ya, bahkan sepanjang jalan pun pasti banyak sudah menghina mereka. Ngapain? Mau ketemu Yesus? Ngapain ketemu Yesus? Mau sembuh? Aduh, sudahlah, nggak tahu terima nasib. Sudah ini, udah nggak bisa bergerak. Kalau tadi lumpuh sedikit bolehlah. Udah kayak gini, nggak ada pengharapan. Aduh, mau ketemu Yesus. Mau sembuh pulang. Sudah pulang aja ke rumahmu. Enggak. Saudaraku, sudah begitu banyak dia menghadapi banyak halangan, tapi dia matanya tetap memandang kepada Yesus. Sama seperti kita selama hidup di dunia ini, banyak pun halangannya untuk menerima mujizat kita, kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan ketika mereka membuka atap, mereka buka dan mereka turunkan teman mereka itu tepat di bawah Yesus. Markus 2 ayat 5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi iman saudara sudah dilihat. Kenapa bisa dilihat? Karena iman saudara, saudara tindak. Mana amin ya katakan. Haleluya. Maka Yesus berkata ketika Yesus melihat iman mereka, apa kata Yesus? Oh anakku, dosamu sudah diampuni. Dan kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Haleluya. Saudaraku, ini orang lumpuh total, bukan lumpuh orang bisa gerakkan tangan. Bisa, kalau memang dia bisa gerakkan tangan atau kaki, dia sudah nggak perlu digotong 4 orang, betul? Betul. Dipapah lah paling tidak, dipapah masih bisa dia menggerakkan. Ini memang lumpuh total.
Ya, hopeless case ya. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh ini tidak berkata, Tuhan tidak tahu kan kalau aku lumpuh total, Engkau maha tahu. Enggak, kau lihat aku digotok naik tilam, naik tandu ini. Masa kau bilang bangun? Macam mana aku bangun? Sembuhkan aku dulu Tuhan, baru aku bangun. Sembuhkan dulu Tuhan, baru aku bangun. Dia tidak berkata demikian. Ketika didengarnya firman Tuhan berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalannya, maka dia bangun. Dia menindakkan imannya. Haleluya. Dia bangkit, dia angkat tilamnya, dia berjalan, dia sembuh, dia diampuni dosanya, dan dia mengalami mujizatnya semua. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Kita harus menindakkan iman kita. Haleluya. Ketika saudara baca wanita yang sakit 12 tahun pendarahan, saudaraku, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dari situlah imannya bangkit. Sama seperti saudara mendengar firman Tuhan. Yesaya 35 masuk 107 ayat 20, disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka. 1 Petrus 2:24, oleh pilur Yesus saudara sembuh. Yesaya 53 ayat 5, penyakit kita lah yang dipikulnya. Saudara mendengarkan semua firman Tuhan itu dan saudara percaya. Begitu juga wanita yang sakit 12 tahun pendarahan itu. Dia dengar berita-berita tentang Yesus, 1 Matius 5 ayat 30 seterusnya, 22 sampai 34. Saudara bisa baca. Dan dia kemudian mengucapkan imannya. Asalku jamah saja coba Yesus aku sembuh. Asalku jamah saja coba Yesus aku sembuh. Asalku jamah saja coba Yesus aku sembuh. Dia sudah sakit pendarahan 12 tahun. Kemana-mana sudah berobat, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan dia. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan, sudah dihabiskannya semua uang itu berobat, dia tidak sembuh, malah keadaannya semakin memburuk. Tapi ketika didengarnya berita tentang Yesus, imannya timbul. Dari mana iman? Dari mendengarkan firman Tuhan. Itu makanya sepanjang umur hidup saudara, saudara harus penuh dengan firman. Setiap hari saudara harus punya firman. Sehingga saudara punya iman yang bertambah-tambah. Sehingga apapun rencana setan yang sodorkannya pada saudara, serangannya bagi saudara, sepanjang saudara hidup di bumi ini, mereka tidak punya kesempatan. Karena kuasa firman Tuhan melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Saudara lihat wanita 12 tahun sakit pendarahan itu, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia mengucapkan imannya. Dia tidak diam. Kebanyakan dari kita, ketika kita berdoa, mulut kita terkunci. Saudaraku, tapi lihatlah wanita yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dia masih jauh dari Yesus. Dia masih jauh karena begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dia harus menerobos semua orang banyak itu supaya dia dapat menjamah Yesus. Tetapi satu perkara, kalau saudara beriman, iman yang sejati adalah menindakkan iman saudara itu. Wanita itu tidak diam di tempatnya, tetapi dia mulai berjalan dan dia ucapkan pengakuan imannya. Salah satu tindakan iman adalah mengucapkan iman saudara. Katakan amin. Dia ucapkan, asalku jamah saja coba Yesus aku sembuh. Orang mendorong dia, menyepak dia, pergi keluar. Apakah wanita, aku tahu kau sakit ini kan? Tidak bisa kau berada di kumpulan orang banyak. Keluar, jangan, engkau orang najis. Kalau engkau masuk kumpulan orang banyak, kau harus berteriak-teriak, aku najis, aku najis. Memang begitu hukumnya pada saat itu, saudaraku. Tetapi wanita ini, dia punya iman. Dan ketika dia punya iman, dia terus saja mengucapkan imannya. Dia menindakkan imannya. Makanya pada saat ini ketika saudara sakit di tempat duduk saudara, ucapkan pelan-pelan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan, oleh bilur Yesus aku sembuh. Aku percaya Tuhan, malam ini aku menerima kesembuhan. Aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil bagi aku yang percaya. Itu firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Jangan diam saja, tapi ucapkan tindakan iman saudara. Seperti wanita yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Dan ketika saudara menindakkan iman saudara, maka kuasa Tuhan bisa bekerja dan menjamah saudara. Katakan haleluya. Itulah yang jadi pada wanita 12 tahun ini. Sakit ini saudara, berkata oleh kesuku jamah saja jubahnya. Dan ketika dia sampai ke dekat Yesus, mana dia bisa menjamah? Dia jamah coba Yesus.
Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Amin. Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Tuhan, kau lucu kali, kata murid-muridnya. Ini banyak orang yang mendekati kau, berbondong-bondong dan desak-desak kau. Masa kau tanya pula siapa yang menjamah kau? Semua orang banyak ini. Tidak, aku merasa ada kuasa yang keluar daripada tubuhku. Tuhan Yesus berkata, kenapa Tuhan Yesus merasa ada kuasa keluar? Kenapa? Karena iman, jamaah iman saudara yang ditindakkan, menurunkan, membawa kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Tapi tidak punya iman. Tapi yang satu ini berbeda. Dia datang dengan iman. Amen. Tuhan Yesus tetap maha kuasa, saudara. Ya, dia tetap maha kuasa. Firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu maha kuasa. Sini terletak kehidupan. Bagaimana saudara menarik kuasa Tuhan itu jadi dalam hidup saudara? Dengan beriman. Haleluya. Itu yang membuat perbedaan. Kalau Yesus tetapnya maha kuasa, dia tidak pernah kekurangan kuasa. Firman Tuhan juga kehidupan di dalam, tidak pernah kekurangan kehidupan. Semua ini yang logos dan rema, ya, lagi rema. Dan saudara yang berkasih dalam nama Yesus. Tapi bagaimana saudara dapat menerimanya? Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan mengalir pada saudara. Kita tadi sudah mendengar firman Tuhan barusan, dengan iman yang ditindakkan. Amin. Katakan amin. Sehingga bukan hanya hari ini, kapan saja setan menyerang saudara dan saudara membutuhkan mujizat Tuhan, tapi ketika saudara beriman kepada firman Tuhan, itulah sebabnya kita perlu punya banyak firman dalam hati kita. Ketika kita beriman pada firman, kita tahu mengucapkan firman Tuhan yang tepat. Sehingga ketika kita ucapkan firman Tuhan itu bisa dijadikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, saudara lihat wanita 12 tahun ini, karena beriman dia disembuhkan Tuhan. Tuhan berkata, pulanglah, jadilah kepadamu sebagaimana yang engkau imankan, sebagaimana yang engkau percaya. Haleluya. Saudara tahu ada 10 orang kusta datang kepada Yesus dan berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka percaya mereka bisa disembuhkan. Ya, mereka jauh-jauh sudah berteriak kepada Yesus. Apa kata Yesus dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 sudah baca? Tuhan Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Oh, apakah orang kusta ini berkata, Tuhan ini kejamnya. Udah kami kayak gini pakai beban-beban, udah buntung kaki kami, tangan sakit kusta, udah di mana-mana perban di udah 10 orang lagi kami datang dekat pun gak mau, hanya bilang, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tapi satu hal, 10 orang kusta ini punya iman. Dia dengar firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, pergi, perlihatkan diri kepada imam. Itu firman Tuhan, itu Tuhan Yesus sendiri mengatakannya. Kalau memang Tuhan Yesus mengatakan sudah sembuh kita itu, kenapa? Karena kalau pergi perlihatkan diri kepada imam-imam, pada saat itu orang kusta tidak bisa datang ke bait Allah jumpa imam kalau masih sakit sudah. Hanya orang yang sudah sembuh yang bisa jumpa imam di bait Allah. Ya, tapi Yesus berkata, ketika mereka masih sakit kusta demikian, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tapi orang kusta ini percaya, dia beriman, dan dia menindakkan imannya. Ketika saudara baca firman nanti Lukas 17 dan saudara baca di 11-19, apakah sudah sembuh orang kusta itu? Ketika dia mulai berjalan, belum. Firman Tuhan yang menuliskan, belum sembuh. Kustanya masih nempel di badannya, masih berkusta dia semua, saudara. Perban-perban itu semua masih melilit di atap bagian mana lah, pokoknya masih berkusta. Tapi mereka menindakkan iman mereka. Mereka percaya Tuhan Yesus berkata sudah sembuh. Makanya dia bilang pergi perlihatkan imam-imam. Ayo saudaraku, pegangan tangan kita, mari kita jalan. Mereka jalan pincang-pincang lah, kayak gini-gini lah saudaraku. Masih sakit kusta. Firman Tuhan bilang masih sakit kusta. Tetapi firman Tuhan menuliskan, ketika mereka berjalan menuju kepada imam-imam, mencari imam-imam mana, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Haleluya, haleluya. Di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saudara lihat, pada awalnya belum sembuh, tapi iman adalah mengenai tindakan.
Dan ketika saudara menindakkan iman saudara, saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. 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 Punya iman yang tidak kenal menyerah. Karena kalau kita beriman, tidak ada yang mustahil bagi kita yang beriman. Katakan amin. Pasal 9:23 berkata tidak ada yang mustahil. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semua pun kita mudah mempercayainya. Tapi sama firman Tuhan berkata, menyambung, tidak ada yang mustahil bagi kita yang beriman. Amin. Amin. Itulah sebab saudara, kalau saudara mengucapkan firman Tuhan, jangan berhenti sekali saja. Kalau terjemahan asli daripada wanita yang sakit 12 tahun pendarahan ini, dia berulang kali mengucapkannya. Amin. Sampai dia bertemu Yesus. Kita juga kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah, ya kita ucapkan firman Tuhan sekali, tapi siap itu gak kita lihat langsung jadi, kita menyerah. Kita ganti ucapan kita. Kalau tadi pertama kita berkata, aku percaya Tuhan, aku berhasil. Untuk dosa kegagalan sudah dipatahkan daripada aku. Percaya. Bagus, mantap sekali. Sudah percaya pada firman. Tapi seiring saudaraku, saudara sehari besok, saudara cari kerja, besoknya cari kerja, saudaraku udah 2, 3, 4, 5 tempat, saudara menyerah. Saudara ganti ucapan saudara. Ya, jadilah bagaimana jadinya saja. Yang penting bisa makan tiap hari. Sudah berganti ucapan saudara. Ibrani 4 ayat 14 berkata, Yesus itu imam besar kita. Amen. Ia mendengarkan pengakuan iman kita. Amen. Yang akan membela kita karena kita percaya kepada firman-Nya. Maka dia berkata, Ibrani 4 ayat 14, pegang teguh pengakuan iman. Katakan amin. Jangan ganti ucapan iman kita. Walaupun belum kelihatan langsung hasilnya, tapi kita tetap ucapkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Iman kita tidak kenal menyerah. Haleluya. Terus 7 ayat 7 berkata, minta. Tapi terjemahan aslinya berkata, teruslah meminta sampai itu diberikan kepada. Teruslah mengetok sampai itu diberikan kepada. Teruslah mencari sampai engkau mendapat. Pada hari ini, biarlah ini saudara terapkan. Bukan hanya di KKR ini. Saya percaya saudara bisa mengalami kesembuhan mujizat di KKR ini. Tapi untuk sepanjang umur hidup saudara, kalau saudara punya iman, saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Mana aminnya lebih konkretnya? Percaya Tuhan Yesus berkata oleh bilutnya, engkau sudah sembuh. Kita bertindak hari ini. Amen. Saudara berada di kursi roda, mulai bangun, mulai bangkit. Saudara ucapkan iman saudara. Saudara sakit punggung saudara, tegakkan punggung saudara. Saudara yang ada benjolan di tubuh saudara, katakan di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Keluar benjolan yang tinggalkan tubuh. Dalam nama Yesus. Amin. Katakan amin. Dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit keluar, tinggalkan tubuhku. Firman Tuhan berkata, Tuhan memuaskan aku dengan umur yang panjang. Jadilah ini kepada aku. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita semuanya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, saudaraku. Mari kita menyanyi, mari kita menyembah Tuhan. Dan saya undang saudaraku, Saudara menyanyi sekarang ini juga saya undang saudara. Saudara percaya pada firman Tuhan, yang mau menerima mujizat Tuhan. Saudara yang sakit, tapi saudara percaya sudah sembuh, mari maju ke depan. Maju ke depan. Tidak akan lima saudara bergerak, mari maju. Mari alami kuasa Tuhan, mari alami mujizat Tuhan. Hari ini Yesus hadir di sini, saudara-saudara dengar firman-Nya. Dan firman-Nya itu membebaskan kita. Mari saudara yang terikat oleh narkoba, terikat oleh apapun, malam ini adalah malam kebebasan saudara. Malam ini adalah malam di mana Yesus menjamah saudara. Percaya kepada firman Tuhan. Tuhan berkata dalam Yohanes 8, jikalau anak itu memerdekakan kamu benar merdeka. Malam ini ada kemerdekaan bagi saudara. Firman Tuhan berkata, Yesus Jehovah Rafa.
Yesus. Kita nyanyikan kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Yesus.
nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Tuhan, berikan pemulihan panjang. Kesehatan kekuatan Tuhan. Bertambah Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jadikan dia saksi Tuhan. Selamatkan seluruh keluarganya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Dan biarlah nama Yesus senantiasa melindungi ibu. Seluruh keluarganya. Sampai pada anak cucunya. Terima kasih Bapak. Dalam nama kami bersyukur. Sudah 10 tahun. Sakit kaki di mana Pak? Iya. Sekarang sudah. Oh, tidak ada lagi sakitnya. Dia biasanya itu sakit di kaki ya Pak. Kalau Bapak bicara kesemutan ya di belakang ini juga. Tadi waktu datang kembali ada sakit sekarang enggak. Oh haleluya. Di 3 tempat saudara sakit di kaki, di pinggang ya Pak, dan juga di leher. 3 tempat selalu berasa sakit. Malam ini tadi waktu datang kemarin masih sakit, pertama datang masih sakit. Tapi bagaimana sekarang? Tidak ada lagi sakitnya. Bapak diberikan sudah hilang. Di sini mau tidak ada lagi. Haleluya. 10 tahun disiksa setan. Malam ini Yesus membebaskan. Yesus menyembuhkan Anda. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik ya Pak. Dia Tuhan penyembuh. Amin. Ya Tuhan Yesus baik mengasihi kita. Dia tidak mau kita sakit. Haleluya. Sekali lagi siapa yang menyembuhkan kita Pak? Menyembuhkan Bapak. Haleluya Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Mari kita berdoa bagi Bapak yang memberkati Bapak. Dalam nama Yesus semua berdoa. Meletakkan tangan Tuhan. Biarlah kau tetap memeliharakan dia. Atau membentengi dia dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dia memiliki persekutuan yang indah dengan Engkau. Dia mengenal Engkau sebagai Tuhan yang mengasihi dia. Yang menyelamatkan dia. Dan sudah menyembuhkan dia. Terima kasih Bapak. Bahkan Engkau Tuhan. Oh selamatkan seluruh keluarganya. Dalam nama Yesus semua berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati Anda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ibu. Iya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur makasih. Ini tangan saya sudah hampir sebulan buat tekuk nggak bisa ya saudara. Saya ucap syukur pada Allah Yesus yang sangat penolong dan ajaib kuasanya. Tadinya tidak bisa ditekuk. Ya, tiba-tiba saja. Hampir sebulan sudah saya kedepan juga. Coba malam ini kita lihat tekuk. Tekuk banyak-banyak. Tekuk. Tapi malam ini Yesus sembuhkan. Amin. Ada lagi disembuhkan Tuhan selain Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang sembuhkan ibu? Allah Yesus. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita doakan Bapak. Kita kuasa mencari dia. Bahwa biarlah Tuhan Engkau memeliharakan dia, membungkus dia Tuhan dengan darah-Mu. Oh selamatkan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesembuhannya. Terima kasih Bapak. Biarlah seluruh hidupnya menjadi saksi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Siapa ini? Iya Ibu Agnes tadi datang sakit apa? Sakit katanya gejala stroke karena ini tiba-tiba pusing, saya obati, kasih obat 2, kaki lumpuh dua-duanya. Sakit kaki dua-dua. Tadi datang ke sini satu sakit. Iya. Gejala stroke ya sudah diperiksa. periksa Waktu datang dari sana. bulan. Apalagi yang sakit selain kaki. Oh itu tadi sakit dia tangannya. Sekarang bagaimana sudah sembuhkan Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi dalam nama Yesus. Haleluya. Gerakan kaki kirinya. Dalam nama Yesus gerakan. Angkat lagi. Ya puji Tuhan. Dia berkata sudah stroke selama 10 tahun. 8 bulan ya. Di gejala stroke dan juga sakit tangannya. Tidak sini sakit.
Haleluya, kami bersyukur. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah menyembuhkan dia. Kami bersuka cita, tangannya sudah bisa diangkatkan Bapak Tuhan. Kakinya juga Tuhan sudah sembuh. Oleh pilur Yesus dia sudah sembuh. Tuhan, biarlah dia tetap percaya kepada firman-Mu. Dan dia akan lihat bagaimana Kau menolong dia. Semakin lama dia semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan dia bisa sampai berlari-lari Tuhan. Dalam nama Yesus sama berdoa. Terima kasih Tuhan kuasa menjawab dia dalam nama Yesus. Percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Ibu, sembuh dari apa? Tadi sakitnya apa? Kaki, Kakinya ibu sakit ya? Bagaimana sakitnya? kalau berdiri gini nggak bisa. Oh, kalau berdiri begini bukan bisa. Duduk pun sakit. Sekarang ibu sudah berdiri demikian lama. Siapa yang menyembuhkan ibu? Yang menyembuhkan. Haleluya. Tuhan sudah mau ibu sakit. Amin. Ibu sembuh terus. Panjang umur. Haleluya. Kita doakan ya ibu. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kesembuhan ibu ini. Sungguh kau sungguh hidup. Engkau nyata Tuhan. Kami bersuka cita. Kakinya sudah bisa melangkah dengan baik. Tidak sakit lagi. Bahkan seluruh tubuhnya tidak ada lagi yang sakit. Karena dia sudah sembuh. Oleh pilur-pilur Yesus. Kami bersuka cita Tuhan. Tadi dia berkata kalau berdiri pun dia tidak bisa. Sekarang dia sudah berdiri dengan lama. Tidak ada lagi sakit. Dia sudah sembuh. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari ibu kita gerakkan kakinya. Sekarang saya sudah sembuh. Sekarang saya sudah sembuh. Sekarang saya sudah sembuh. Oleh Yesus sekarang saya sembuh. Sembuh. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ibu, sembuh dari apa? Ya, saya ingin selalu tapi aku ya mau kesaksiannya. Saya itu bisa dari kayak dulunya itu saya tidak mengerti apapun. Saya ingin percaya sama Tuhan Yesus dan sesuatu aku. Aku dulu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi aku percaya seperti Tuhan Yesus, tapi kami tidak mengerti. Nah, saya Sekarang bagaimana ibu perubahannya? pendeta saya itu dia itu berdoa. Siapa kamu tidak pernah baca tahu. Sekarang bagaimana ibu rasa? Perubahannya sudah damai? Sudah sukacita? Percaya saya terus bisa membaca, bisa apa terus sekarang kalau kita berdoa apapun itu dikasih tahu sama Tuhan. Iya. Amin. Dan Tuhan jawab. Bapak, biarlah kau semakin nyata dalam hidupnya. Satu persekutuan yang indah dengan engkau menjadi miliknya Tuhan. Ketika dia berseru kepada Tuhan Yesus, dia tahu Tuhan engkau menjawab. Dia dapat Tuhan, mengenal engkau sebagai Tuhan yang nyata bagi dia Tuhan. Hadiratmu nyata, kuasamu nyata, kasihmu nyata bagi ibu ini. Kami bersyukur karena engkau sudah menjamah dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat damai, kebebasan, sukacita yang sudah kau berikan bagi ibu ini. Dan biarlah ibu ini Tuhan terus mengiburkan kau dengan setia. Dan pertama-tama diberkati dalam seluruh kehidupannya. Maka seluruh keluarga yang kau selamatkan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus biarlah senantiasa membungkus ibu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Ganti ya. Ibu. Sakitnya Sakit apa tadi? Bisa stroke. Iya. Di mana itu bagian mana sakit bisa? Kaki sama tangan kanan. Oke. Bagaimana sekarang ibu? Oh, haleluya. Sudah sembuh. Coba angkat tangannya. Haleluya. Oh, haleluya. Gerakan kaki tangan kanannya. Oh, sudah sembuh. Sudah banyak perubahannya. Sejak tadi datang, sekarang sudah tidak lagi sakit. Sudah sekali lagi angkat kakinya. Haleluya. Amin. Angkat lagi tangan kanannya.
kuasa-Mu menyembuhkan dia. Oleh bilu-bilu Yesus, Bapak kami berdoa peliharakan dia, lindungi dia Tuhan. Bapak selamatkan seluruh keluarganya, berkati dia Tuhan. Dan biar darah Yesus senantiasa bungkus dia. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Siapa ini? Surya. Iya Ibu Surya. 2 tahun mau berdiri Susah berdiri. Kalau berdiri sakit begitu. Oke. Bagaimana Ibu tadi sudah berdiri? Bagaimana sekarang? Haleluya. Sudah sembuh ya. Sekarang kita jalankan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biasanya berdiri itu sakit ya. Sekarang ini tadi berdiri sudah sembuh. Kalau sama susah, dia jalan begitu susah. Dalam nama Yesus, kau sudah sembuh. Oleh firman Yesus sembuh. Kuasa kemuliaan mengalir kepada terima. Saya Tuhan. Semua warga tubuh yang berfungsi dengan baik. Kemudian panjang sehat kuat kau berikan bagi dia. Terima kasih berkirim mengalir kepada dia. Percaya, dia terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sudah sembuh oleh firman Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Nyama-nyama golongan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan. Percaya kepada firman Tuhan, ada mujizat bagi kita. Terus percaya sama firman. Katakan amin. Haleluya Bapak, berkati Tuhan. Seluruh keluarga yang kau selamatkan, jadikan dia tenang. Tuhan tenang pada dunia ini. Jadikan dia garam, jadikan dia saksi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan dalam darah Yesus berlaku bagi dia. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sembuh dari apa? Sakit pinggang. Sudah berapa lama? Baru kemarin. Kan sakitnya di mana? Kalau dipegang sakit atau sakit? Dipegang sakit. Sekarang pegang kuat-kuat. Tolong, pegang ya. Masih sakit kan? Haleluya. Sudah sembuh. Amin. Sudah dipencet kuat sama Pak Kadeta. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, biasanya kalau begitu sakit sekali ya. Oh, tarik. Sekarang sudah sembuh. Sudah begini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur atas kesembuhan daripadamu. Kami bersuka cita Tuhan. Oleh firman Yesus yang sudah sembuh. Biar peliharakan hidupmu dari semua bungkus betengan dia. Terima kasih Bapak untuk mujizat yang diterimanya. Dalam nama Yesus pakai dia jadi alat mulia. Terima kasih dia setia dengan kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Yesus yang baik. Mari kita berikan kemuliaan. Bapak, kita bersaksi. Bapak sembuh dari apa? Sakit apa tadi? Saya jatuh dalam 1 bulan ini, saya jatuh sampai 3 kali saya nggak bisa berjalan apa-apa. Tapi saya menyebut Yesus sembuhkan saya pada saya. Karena sampai sekarang saya bisa sambil. Haleluya. Amin. Kembali jalan Bapak ini saudaraku. Nggak bisa jalan sama sekali. Yang tidak bisa jalan sama sekali. 3 kali jatuh tidak bisa jalan. Tapi malam ini mari kita jalan Pak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Tuhan Yesus baik Bapak. Mari kita berdoa Bapak. Kami bersyukur buat kesembuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi Yesus dia sudah sembuh. Biar Kau pelihara lindungi Bapak ini Tuhan. Dia sehat, dia kuat, dia umur panjang Tuhan. Oh biarlah turun kehidupan yang mempermuliakan nama
bersyukur Tuhan. Amin. Amin. Kalau begini sakit ya Pak. Ya sudah 3 tahun demikian. Tadi waktu datang kemari masih sakit. Masih. Bagaimana sekarang Pak? Gerakan. Dalam nama Yesus sudah sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Angkat tinggi-tinggi sekali lagi. Tangan kirinya juga. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. 3 tahun Bapak ini sakit. Tapi malam ini disembuhkan Tuhan. Tidak sakit lagi. Coba gerakan lagi Pak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sudah sembuh. Sudah tidak sakit lagi Pak ya. Amin ya. Amin. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Sekali lagi siapa menyembuhkan? Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Kau mengasihi kami semuanya Tuhan. Engkau tidak suka kami sakit Tuhan. Karena Kau sudah menanggung semua penyakit kami kali salib. Terima kasih Bapak buat kesembuhan Bapak ini. Biar seluruh keluarganya Tuhan Engkau lindungi, Kau selamatkan ya Tuhan. Biar Bapak ini juga Kau percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kau sudah menyembuhkannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kesembuhan Bapak ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua kita percaya